Hai semuanya, selamat datang di Tanpa Batas. Nah, di rekomendasi ke-8 kali ini kita akan merekomendasikan mobil yang cukup mewah dengan tahun yang muda, namun harganya terjangkau teman-teman. Nah, di rekomendasi kali ini kita akan membahas mobil X-Taxi yang sangat mewah dan juga masih sangat muda teman-teman. Nah, sebenarnya sih mobil itu kalau dipakai buat taksi sebenarnya merugikan perusahaannya sendiri sih. Tapi di lain sisi berarti mobil tersebut mempunyai mesin yang sangat bandel, bertenaga, dan awet tentunya, dan irit bahan bakar. Nah, maka dari itu tidak ada salahnya apabila kita mempunyai dana terbatas menginginkan mobil yang mewah, kita ambil mobil ini teman-teman. Karena kalau kita mengurus BPKB dan lain-lain itu nggak akan kelihatan kalau mobil itu bekas taksi sih. Oke, seperti biasa, namun sebelum kita melanjutkannya, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Oke teman-teman, di urutan pertama ada Toyota Vios Limo tahun 2012, cukup muda sih. Nah, generasi kedua ini tuh dijual pada tahun 2007 hingga 2013 dengan mengusung mesin yang sama seperti generasi pertama, yaitu 1NZ FA berkapasitas 1500 cc dengan penambahan fitur dan perubahan desain yang signifikan teman-teman. Nah, pada masanya Toyota Vios generasi kedua ini mencatat penjualan tertinggi meskipun digunakan sebagai armada taksi. Nah, berbeda dengan generasi sebelumnya yang berkarakter sporty, Toyota Vios ini di generasi kedua ini menganut desain yang membulat dan lebih kalem sehingga terlihat lebih elegan teman-teman. Lalu untuk fiturnya ini udah sangat komplit sih. Ada auto AC digital, dual zone auto climate ya, auto switch, distrover switch, smart start stop system, double din MP3 USB dengan 4 speaker, power steering, power window, ada ABS-nya, EBD, brake assist, dan juga airbag-nya juga teman-teman. Pokoknya udah komplit sih. Nah, untuk spesifikasi mesin itu bertipe 1NZ FA 4 silinder 16 valve 1500 cc ya DOHC. Nah, mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal itu 109 PS pada 6000 rpm. Yang suspensi depan ini MacPherson stud with coil spring dan stabilizer, sedangkan yang belakang itu pakai torsion beam. Untuk konsumsi bahan bakar ini irit banget teman-teman. Jadi untuk dalam kota itu bisa 10 hingga 14 dan untuk luar kotanya itu 14 hingga 16 km per liter. Dan kemudian mobil ini memiliki kelebihan diantaranya tampilan eksteriornya lebih elegan, interior cukup nyaman, mesin responsif, konsumsi bahan bakar irit, spare part mudah ditemukan, biaya perawatan juga murah teman-teman. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini limbung ketika bermanuver cepat ya, suara mesin agak keras saat putaran tinggi, image-nya taksi, kualitas interior sedikit kurang bagus, tampilan depan kurang menarik, bahkan lebih menarik yang versi Gen 1 sih menurut saya, tapi ini jauh lebih mudah dan kelas teman-teman. Oke, mobil ini masih menginjakan harga di angka 77 jutaan. Saya searching tadi dengan pajak sekitar 3 jutaan teman-teman. Next, yang kedua ada Proton Saga 1300 cc FLX tahun 2012 teman-teman. Ini juga cukup mudah. Nah, sedan dari Malaysia ini tuh dibuat berdasarkan cetak biru dari Mitsubishi Lancer Fiore yang merupakan sedan yang cukup populer pada masanya teman-teman. Nah, generasi kedua dari kendaraan ini diluncurkan dengan banyak fitur-fitur baru dan perubahan tampilan muka untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan. Nah, eksterior Proton Saga FLX ini memiliki fitur eksterior yang lumayan dengan sentuhan akhir yang rapi, grill depan menggenggam lambang sayap-sayap Proton yang menarik, tampilan samping dan belakang sedan ini memiliki tampilan elegan yang sangat enak untuk dipandang mata. Oke, lalu untuk fiturnya mobil ini juga sudah lengkap. Ada AC dengan heaternya, audio, power steering, airbag, ada alarm mobil, seatbelt, dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasinya sendiri mesinnya 1300 cc, 4 silinder segaris DOHC ya, mampu menorehkan tenaga di angka 94 horsepower di 5700 rpm dan torsi maksimal 120 Nm pada 4000 rpm. Ini berpenggerak roda depan. Untuk BBM-nya juga irit banget teman-teman. Ini bisa 11 hingga 12 dalam kota dan 13 hingga 14 untuk luar kotanya. Lalu untuk kelebihannya sendiri, ini mobil memiliki fitur yang lumayan lengkap, harganya terjangkau, stabil di kecepatan tinggi, jok memakai material kulit yang cukup baik, suspensi empuk dan stabil, yang terakhir itu irit bahan bakar. Lalu untuk kelemahannya, ini akselerasinya itu agak lemah, harga jualnya kembali itu rendah teman-teman, image-nya taksi, BBM-nya tapi perlu oktan yang tinggi, jaringan servisnya minim, peredam kabin kurang senyap, lalu suku cadang mesin masih agak sulit teman-teman. Nah, ini saya searching tadi masih menginjakan harga di angka 38 jutaan dengan pajak 2 jutaan teman-teman. Oke, next di urutan ketiga juga ada Proton lagi Gen 2 Persona ya tahun 2010. Nah, mungkin
sport dan stylish mungkin itu yang bisa diungkapkan dari produk Proton yang satu ini teman-teman. Untuk segi desain, mobil ini dengan model sedan memang lebih nampak sporty jika dibandingkan dengan produk-produk Proton yang lain. Nah, terlebih mobil ini juga memiliki ukuran dimensi yang cukup ideal bagi sebuah mobil sedan yang menjadikan mobil ini menjadi lebih ramping dan lebih slim sehingga lebih mudah dan lincah ketika dikendarai teman-teman. Nah, sedan ini memang sudah dibekali dengan berbagai macam fitur serta teknologi canggih dari Proton guna meningkatkan performanya. Lalu untuk fiturnya, mobil ini sudah dibekali cukup lengkap teman-teman. Jadi udah ada airbag, ABS, EBD, dan power steering, keyless entry, immobilizer, dan lain sebagainya teman-teman. Dan untuk spesifikasi mesin ini bermesin Campro IAFM 4 silinder di OHC 16 valve 1600 cc teman-teman. Dengan daya maksimal itu 110 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimal itu 148 Nm pada 4000 rpm. Nah, ini power steeringnya itu juga udah hidrolik teman-teman, jadi pol banget. Dan untuk konsumsi bahan bakar itu 11 hingga 12 dalam kota dan 13 hingga 14 untuk keluar kotanya. Jadi sangat-sangat irit mobil-mobil yang kita rekomendasikan ini. Dan untuk kelebihannya, mobil ini juga harganya terjangkau, speedometer punya tampilan yang keren teman-teman, ABS dan EDB setiap roda, sudah airbag dan ada sensor parkirnya juga, bagasi luas dan handlingnya mantap teman-teman. Tapi untuk kelemahannya, mobil ini memiliki harga jual yang rendah, bengkel resminya itu sangat sedikit, lalu perlu BBM dengan oktan yang tinggi. Nah, tadi saya searching nih, mobil berkisar di angka 45 jutaan dengan pajak sekitar 1.600.000-an teman-teman. Jadi mobil ini pol banget. Dan next yang keempat ini ada Kia Cerato tahun 2012. Nah, Kia Cerato ini mempunyai fitur yang jauh berada di atas para kompetitornya teman-teman. Nah, paling tidak dari tampilan yang begitu stylish dengan garis lubang udara khas mobil Kia yang sporty dan aerodinamis. Selain bertampang ganteng, mobil itu diklaim bertenaga dan irit bahan bakar sebagai syarat utama untuk menjadi sebuah taksi teman-teman. Nah, karena predikat mobil ini adalah sedan medium, Cerato punya kabin dan bagasi lebih lega dibandingkan kompetitornya yang lain. Nah, untuk fiturnya juga ini udah ada ABS, ada airbagnya, power window, power steering, elektrik dan retract mirrornya juga. Dan untuk spesifikasi mesin ini, tipe mesinnya itu CVVT 1600 cc di OHC. Mobil ini juga bisa mencapai power maksimal itu di 125 PS di 6300 rpm. Dan sistem kemudinya ini juga sudah electric power steering dengan tilt steering ya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini 10 hingga 13 dalam kota dan 13 hingga 15 untuk keluar kotanya. Jadi sangat-sangat irit. Dan kelebihan dari mobil ini tuh mempunyai fitur di atas kelasnya. Interiornya stylish, desain ciamik, mesinnya bertenaga, kabin lega, joknya sporty, dan pastinya irit bahan bakar ya. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini memiliki perawatan yang agak mahal, image-nya taksi, harga jual kembali turun teman-teman. Oke, lalu untuk segi harga ini saya searching itu ada yang menjual di angka 65 jutaan dengan pajak sekitar 2 jutaan teman-teman. Oke, next ini yang kelima ada Kia lagi, Kia Rio Sedan tahun 2011 ya. Nah, dibangun dengan membawa desain eksterior yang gahar dan sporty serta dibekali dengan performa mesin yang mumpuni. Tidak heran jika mobil ini tuh masih banyak sekali dicari oleh masyarakat di tanah air, apalagi dengan kabinnya yang luas tentunya akan sangat nyaman apabila digunakan perjalanan jauh teman-teman. Dan ditambah lagi dengan ukuran bagasi yang cukup luas, pastinya akan sangat pol banget. Dan untuk fiturnya, mobil ini juga sudah ABS, airbag, elektrik dan retract mirror, AC dengan heater, audio, power steering, power window, dan teman-temannya yang lain. Lalu untuk spesifikasi mesinnya ini bertipe Gamma CVVT 1400 cc di OHC ya. Ini bisa mencapai power maksimal itu di 107 PS di 6300 rpm. Dan untuk suspensinya ini juga cukup nyaman. Di bagian depan itu McPherson stud dengan stabilizer dan dual tube gas shock absorber. Jadi sangat pol banget. Dan yang belakang itu coupled torsion beam atau gas shock absorber juga. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini bisa 10 hingga 13 dalam kota dan 13 hingga 15 untuk keluar kotanya. Dan kelebihannya mobil ini adalah bagasi dan ruang kabinnya itu luas, akselerasinya kencang dan halus, handling cukup mumpuni, dan harga sangat terjangkau teman-teman. Nah, dan untuk kelemahannya mobil ini tapi masih single airbag ya. Dan interiornya itu terlihat kurang berkualitas, penggunaan fiturnya standar, material interior terkesan standar, dan harga jual kembali itu turun, lalu image-nya taksi teman-teman. Dan untuk harganya ini masih menginjakan di angka 50 jutaan dengan pajak 1,9 jutaan teman-teman.
Nah, next, mobil selanjutnya ada Chevrolet Lova atau Kalos tahun 2012. Mobil ini merupakan sedan subcompact yang disebar di berbagai belahan dunia itu dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri itu mobil ini disebut sebagai Chevrolet Kalos atau Lova. Nah, pertama kali mengaspal itu di Indonesia mobil ini pada tahun 2006 silam, teman-teman. Untuk fiturnya juga sudah komplit, AC-nya itu dual zone auto climate, ada airbag-nya juga, electric mirror, tilt steering, power window, dan temannya yang lain. Lalu untuk spesifikasi mesin ini E-Tex 2 1400 cc 4 silinder segaris 16 katop DOHC ya. Mobil ini bisa mencapai torsi maksimal itu di 130 Nm pada 3400 dan tenaga maksimal 95 HP pada 6200 rpm. Untuk konsumsi BBM-nya ini lumayan irit juga, jadi dalam kota itu 8-9 dan 11-13 untuk keluar kotanya. Dan mobil ini memiliki kelebihan itu harganya terjangkau, handlingnya pol banget teman-teman. Kabinnya cukup hening, interior lega dan nyaman, plat bodi dan sasis itu tebal, spare part murah sebab diproduksi lokal ya, dan blok mesin menggunakan material baja. Tapi untuk kelemahannya mobil ini memiliki desain eksterior yang kurang diminati, akselerasinya kurang, depresiasi harga, minim fitur, image-nya taksi, kualitas interiornya kurang bagus, lebih boros dari kompetitornya teman-teman, dan akselerasinya lamban sebab bobotnya juga cukup berat. Nah, untuk mobil ini tuh masih menginjakan harga di angka 45 jutaan dengan pajak sekitar 2 jutaan teman-teman. Oke, next ini yang terakhir ya, nomor 7 itu ada New Hyundai Sonata tahun 2012. Nah, pabrikan asal Korea Selatan ini merombak sedan lawasnya menjadi lebih fresh guna menghangatkan pesaing pasarnya teman-teman. Nah, berbagai sektor dari mobil ini tuh diperbarui guna merangkul segmen pasar yang lebih luas lagi. Dan tidak tanggung-tanggung mobil ini tuh memang disiapkan untuk bersaing dengan berbagai nama besar lainnya dari industri otomotif di dunia teman-teman. Dan jika dilihat-lihat mobil ini tuh bener-bener mewah sih. Pokoknya nggak bakal nyesel deh kalau beli mobil yang satu ini. Sangat komplit. Jadi udah ABS, airbag, double din, USB dengan 4 speaker, power steering, power window, electric dan retract mirrornya juga. Dan untuk spesifikasi mesin ini bermesinkan Theta 2 2400 cc DOHC ya. Bisa mencapai tenaga maksimal di 176 horsepower pada 6000 rpm dengan torsi 233 Nm pada 4000 rpm teman-teman. Dan untuk konsumsi bahan bakar ini bisa 8-10 dalam kota hingga 13-14 untuk keluar kotanya teman-teman. Dan untuk kelebihan sendiri, mobil ini mempunyai desain modern dan dinamis, tenaganya sangat besar, akselerasinya cukup bagus, konsumsi bisa dibilang irit untuk BBM dan fiturnya banyak sekali. Lalu untuk kelemahannya, mobil ini tidak ada transmisi manual ya. Jadi adanya Matic Triptonic 6 percepatan, gadget elektrik itu kadang sering mengalami gangguan dan beberapa sentuhan interior itu terlihat biasa aja teman-teman. Dan yang terakhir itu bantingan suspensinya lumayan keras. Nah, untuk mobil ini masih agak tinggi sih, karena mewah banget. Tadi saya searching itu menginjak di angka 83 jutaan dengan pajaknya sekitar 5.500-an. Nah oke, jadi tadi beberapa rekomendasi mobil mewah yang dengan harga yang miring teman-teman, tapi yang bekas taksi ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kalian balik nama dan mengurus BPKB dan lain-lain itu nggak bakalan kelihatan kalau bekas taksi, dan apabila dipoles tentunya akan semakin pol teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk rekomendasi yang ke-8 kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan referensi pada kita semua ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.